Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah soleh-soleha, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi, dikotomi, dan kunci determinasi. Nah, apa sih klasifikasi dikotomi itu? Klasifikasi itu artinya adalah pengelompokan, sedangkan dikotomi artinya adalah dua cabang. Jadi, pengertian dari klasifikasi dikotomi yaitu mengelompokkan makhluk hidup ke dalam dua cabang, lawan kata atau lawan cirinya. Nah, tujuan dari klasifikasi itu sendiri adalah untuk mempermudah kita mempelajari keanekaragaman makhluk hidup. Kalau kita sedang membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, kita harus mengingat tokoh yang bernama Bapak Carolus Linnaeus. Nah, beliau adalah orang yang pertama kali mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan apa? Berdasarkan yang pertama adalah persamaan ciri yang dimilikinya. Kemudian yang kedua dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan atau lawan ciri. Kemudian yang ketiga yaitu dengan membentuk tingkatan takson. Kenapa dibentuk tingkatan takson? Karena makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri yang sangat banyak. Urutan tingkatan takson dari yang tertinggi sampai yang terendah itu dimulai dari kingdom, kemudian phylum untuk hewan, divisi untuk tumbuhan, klasis atau kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, spesies atau jenis. Jadi semakin ke bawah tingkatan taksonnya, maka perbedaan makhluk hidup tersebut semakin sedikit. Nah, apa saja sih dasar-dasar pengelompokan? Nah, dasar pengelompokan pada makhluk hidup, kalau tumbuhan itu berdasarkan yang pertama adalah organ perkembangbiakannya. Jadi, organ perkembangbiakannya menggunakan spora atau bunga. Kemudian habitusnya, apakah dia hidup di pohon, perdu, atau semak. Kemudian bentuk dan ukuran daunnya. Dan yang terakhir adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup secara vegetatif atau generatif atau kedua-duanya. Kemudian dasar pengelompokan makhluk hidup pada hewan itu berdasarkan yang pertama saluran pencernaan makanannya, kemudian yang kedua kerangka atau skeleton, maksudnya kerangkanya itu berupa kerangka dalam atau kerangka luar, kemudian yang terakhir adalah anggota geraknya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kunci determinasi? Kalau kita telaah kunci berarti itu kan cara, ya kan? Berarti kunci determinasi yaitu cara untuk mengidentifikasi atau mengenali organisme atau makhluk hidup. Jadi kunci determinasi itu apa saja? Yang pertama berisi keterangan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang kedua dikotom atau lawan kata, misalnya tumbuhan berspora dengan tumbuhan tidak berspora. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan kata tidak atau bukan. Perhatikan contoh berikut ini. Isikan ciri-ciri dan nama Latin dari makhluk hidup. Untuk menggunakan kunci dikotom, perhatikan contoh berikut. Burung pertama yang akan kita cari tahu nama Latinnya adalah burung kolibri. Langkah pertama, lihat ciri-ciri kolibri pada tabel nomor 1. Burung kolibri tidak memiliki selaput di kaki. Maka lanjut ke nomor 3. Pada tabel nomor 3 dapat dilihat kolibri tidak memiliki jambul. Kita sudah dapat menemukan nama Latin dari burung kolibri, yaitu Trinatus nuceri. Baiklah, untuk materi pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk evaluasi silahkan kalian kerjakan di buku paket kalian masing-masing bab 2 halaman 23. Sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.